Ini jadi adalah salah satu kandang penangkaran yang bentuknya adalah full tertutup ya. Jadi kita hanya bisa melihat ketika kita membuka pintu kontrol yang dari sini, dan juga untuk mengecek apakah burung itu ada di atas ataupun di bawah ya. Ini adalah pintu kontrol. Selanjutnya yang bagian bawah yang besar ini adalah pintu akses masuk utama. Jadi ketika kita mau menjodohkan burung baru ataupun mau mengambil indukan ketika mabung, itu lewat pintu yang besar ini. Jadi akses orang bisa masuk ke sini. Sedangkan yang bagian atas ini adalah glodok atau tempat sarang untuk burung kacer itu bertelur dan mengerami telurnya nanti. Ya, ini. Oke, jadi di JSP Farm Jogja ini untuk penangkaran burung kacer ada dua macam kandang. Itu yang ini adalah kandang tertutup full. Terus yang di bagian belakang nanti ada kandang yang terbuka. Jadi para pemirsa nanti bisa melihat juga di sana seperti apa. Sedangkan untuk sistem penangkaran kacer Jawa di JSP Farm Jogja ini, jadi telur itu dirami oleh induknya sendiri ya. Telur dirami oleh induknya sendiri. Terus setelah menetas sampai umur 7 atau 8 hari baru kita ambil. Terus setelah itu kita masukkan ke kotak penghangat untuk kita loloh atau hand feeding sendiri sampai dia nanti mandiri dan bisa makan sendiri, kemudian baru didistribusikan ke pembeli-pembeli gitu. Oke pemirsa, mari kita lihat bagaimana cara meloloh anakan burung kacer, mulai dari setelah tadi diambil dari induknya sampai nanti mandiri. Jadi untuk pakan ini ya, untuk pakan lolohan ini adalah campuran antara BR1 Comfit dan juga AMS. Jadi AMS pakan kemasan khusus untuk loloh anakan burung ya. Mari kita coba loloh anakan burung yang sudah kelaparan di kotak penghangat itu ya. Monggo pemirsa. Nah, ini di sini adalah kotak penghangat untuk anakan burung di JSP Farm Jogja. Nah, ini adalah anakan kacer umur 25 hari ya. Dia masih loloh gitu. Dan untuk anakan 25 hari ini, untuk lolohnya sudah jarang-jarang. Jadi sehari paling cukup hanya 3-4 kali. Oke. Jadi seperti ini saja. Nah, ini adalah anakan-anakan kacer. Dan yang ini gini. Oke, jadi pemirsa, salah satu tantangan untuk beternak burung kacer selain bagaimana bertelur dan juga bagaimana dia mau netas ya, yaitu adalah setelah menetas ya. Setelah menetas itu ketika kita mau lolos sendiri ya, anakan itu masih umur 8 hari sampai 10 hari itu masih sangat kecil ya. Jadi baru keluar buru-buru jarum gitu. Nah, itu untuk loloan ya. Untuk loloan juga harus higienis. Jadi misalkan pagi mengencerkan makanan ya. Terus nanti sore nggak habis, sore wajib kita buang, nanti pagi kita bikinkan lagi. Nah, untuk burung yang masih kecil ini, masih hitungan umur 8 sampai 10 hari ini, itu melolohnya 2 jam sekali itu kita loloh. Beda dengan yang tadi umur 25 hari, cukup sehari itu 3-4 kali, tapi ini masih setiap 2 jam kita loloh. Dan selain dengan campuran fur dan juga AMS atau pakan kemasan loloh ini, juga wajib diberi jangkrik ya. Kalau yang masih kecil itu jangkriknya adalah diambil perutnya saja. Jadi kaki-kaki dan kepalanya kita buang, karena apa? Karena burung yang masih kecil itu pencernaannya masih lemah, jadi belum sempurna.
Nanti ketika sudah umur 2 minggu ke atas boleh baru diberi jangkrik yang sudah ada kepalanya dan juga kaki-kakinya juga ikut ya. Jadi tips dari JSP Farm Jogja untuk meloloh anakan burung kacer Jawa itu kuncinya adalah rutin dan sabar, dan yang paling penting adalah lampu kotak penghangat itu jangan sampai mati. Apabila mati bolamnya bisa langsung kita ganti, ataupun ketika listrik mati itu maksimal 1 jam saja ya, jangan sampai lebih dari 1 jam saja. Oke. Selain itu ketika sudah umur 25 hari ke atas itu kacer itu nanti akan mulai untuk dia berlatih makan sendiri. Nah, itu akan kita pindah ke kandang kotak loloan yang lebih besar karena dia sudah mulai terbang ke sana ke sini kemari, dan mulai kita latih agar dia bisa mandiri untuk notol ataupun makan sendiri. Oke pemirsa, jadi untuk suhu kotak penghangat ini ya, untuk suhu kotak penghangat ini adalah kisaran antara suhu 32 derajat sampai 34 derajat ya. Jangan lebih dari itu. Jadi misalkan kotaknya ini ukurannya adalah 40 kali 60 tinggi 50, itu diberi bolam pijar ya, warna kuning, itu 5 watt 2 buah ya. Jangan lebih dari itu. Apabila lebih dari itu nanti pasti suhu akan lebih dari 34 derajat Celcius ya. Jadi kuncinya adalah hangat saja tetapi tidak terlalu panas. Beda dengan mesin penetas. Kalau mesin penetas dia panas, kalau untuk kotak penghangat, namanya kotak penghangat ya berarti dia cukup hangat saja di suhu 32 sampai 34 derajat. Oke pemirsa, setelah kita tadi lihat perawatan anakan burung kacer dan juga indukan burung kacer di kandang tertutup, sekarang kita menuju ke indukan burung kacer yang sistem kandang terbuka. Oke, ayo ikuti saya. Oke, jadi ini adalah kandang terbuka untuk indukan kacer Jawa. Jadi nanti akan saya jelaskan di sini langsung kepada pemirsa apa sih yang ada atau komponen apa saja, ukurannya berapa untuk kandang indukan kacer minimal. Jadi untuk kandang indukan kacer itu minimal ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi minimal 2 meter ya. Lebih luas ataupun ukurannya lebih besar dari itu tentunya akan lebih bagus, dan juga kacer akan lebih nyaman ketika berada di kandang penangkaran. Selanjutnya untuk di dalam kandang, ini adalah kandang terbuka, jadi samping kanan dan kiri itu tertutup rapat, sedangkan bagian belakang itu juga tertutup. Di situ pakai konstruksi batako gitu. Terus harus ada ventilasi udara. Agar apa? Agar udara itu bisa bergantian terus, sirkulasinya bagus sehingga tetap sejuk di dalam kandang ya. Itu ada pakai lobster ataupun pakai bukaan apa gitu ya. Terus selanjutnya di dalam kandang itu juga ada petangkringan gitu ya, atau ada untuk burung itu bertengger. Terus ada juga tempat makan dan tempat minumnya. Terus ada tempat untuk bak mandi, dan juga tentunya di situ harus ada glodok ataupun tempat untuk bersarang ataupun bertelur indukan burung kacer Jawa ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat langsung seperti apa kondisi kandang penangkaran indukan burung kacer yang sistem terbuka.